Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 28 Desember 2020 adalah Pesta Kanak-Kanak Suci. Kelahiran Yesus yang konon akan menjadi Raja Israel membuat Raja Herodes yang berkuasa pada saat itu menjadi geram. Kemarahannya pun semakin menjadi ketika 3 raja dari timur yang diberi perintah untuk kembali ke Yerusalem dan memberitahukan tempat kelahiran bayi Yesus malah pulang ke negerinya melalui jalan lain. Agar kedudukannya tidak terancam dengan adanya bayi Yesus, Herodes pun memberi perintah untuk membunuh semua bayi di daerah Betlehem. Namun maksudnya gagal karena bayi Yesus sudah diungsikan oleh kedua orang tuanya ke Mesir. Pada hari ini, gereja bukan hanya menghormati kanak-kanak yang mati itu sebagai martir-martir Kristus, tetapi juga mengenangkan nilai-nilai kesucian hidup dan kemurnian hati yang patut diperjuangkan oleh semua orang Kristen. Lewat perayaan hari ini, gereja mengharapkan semua orang Katolik dapat berjuang untuk mewujudkan kesucian dan kemurnian hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 2. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia."
Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bayi-bayi martir. Pernahkah terpikir dalam benak kita bayi-bayi yang dibunuh demi harga diri orang tuanya? Mereka adalah bayi-bayi korban aborsi karena orang tuanya malu mengakui kehadiran mereka. Alat-alat medis yang makin canggih dan berkembangnya pergaulan bebas membuat angka aborsi meningkat. Tanpa disadari, jumlah martir bayi pun makin meningkat. Apa yang terjadi dalam zaman Yesus bukan isapan jempol. Saudaraku terkasih, apa yang terjadi dalam zaman Yesus bukanlah isapan jempol. Herodes yang gila kuasa memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Kegilaannya membuatnya bertindak sangat kejam dan membabi buta. Maka terjadilah ratap tangis di Betlehem dan di sekitarnya karena ibu-ibu kehilangan anak-anak mereka. Derita dan nestapa seperti itu tidak bisa dipulihkan. Paus Yohanes Paulus II pernah mengangkat istilah budaya kematian, yaitu sebuah kebiasaan di mana dengan licik orang mengorbankan orang lain, bahkan membunuh demi kepentingannya sendiri. Kebudayaan seperti ini bisa hidup baik dalam lingkungan kecil maupun dalam skala yang besar. Dalam skala kecil, kita pun bisa terlibat di dalamnya, yaitu bila kita mengabaikan hak orang lain hanya demi kepentingan kita sendiri. Kalau kita hidup dalam persaingan, kita cenderung ingin menjatuhkan orang lain dan menekankan mereka dengan berbagai cara. Kita harus cepat bertobat kalau dihinggapi kebencian dan ingin menyingkirkan orang lain hanya karena merasa tidak nyaman. Lawan budaya kematian adalah budaya kehidupan. Dengan lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, Yesus mengundang kita untuk mencintai dan membela yang lemah. Yusuf dan Maria telah melakukannya, yaitu dengan bersusah payah melindunginya dari sergapan tentara Herodes. Sesudah dewasa, Yesus tampil membela orang kecil, berdiri di sisi orang yang sedih, miskin dan sakit, serta membangkitkan orang yang mati. Dengan kematiannya di salib, ia memulihkan kehidupan. Yesus ingin kita menjadi pembela orang-orang lemah, menjadi promotor kehidupan, membawa sukacita, dan bukan penyebar ketakutan dan kematian. Semoga demikian. Amin.